Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas rahmatnya kita dapat menyampaikan presentasi ujian tengah semester dengan tema Pancasila pada masa Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Maulana. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Pembahasan ini penting karena masa Orde Baru merupakan salah satu periode yang penting dalam sejarah Indonesia yang sangat mempengaruhi perkembangan politik, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat hingga saat ini. Pancasila yang kita tahu adalah merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, di mana sila Pancasila itu yang kita ketahui sudah jumlah yang ada 5 itu. Dalam kedudukannya sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu 1. Dasar negara, 2. Pandangan hidup bernegara, pandangan hidup berbangsa, sumber dari segala sumber hukum, ideologi nasional, pemersatu bangsa Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru ini, Pancasila ditempatkan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan kemasyarakatan. Penjelasan tambahan, pemerintah Orde Baru menganggap bahwa Pancasila harus dijadikan alat pemersatu bangsa untuk menjadi stabilitas nasional setelah terjadinya konflik politik pada masa sebelumnya. Nah, sekarang latar belakang lahirnya Orde Baru. Orde Baru lahir setelah berakhirnya pemerintah Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Latar belakang munculnya Orde Baru dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Beberapa faktor lainnya Orde Baru antara lain terjadinya gerakan 30 September 1965, atau bisa kita kenang kejadian itu yaitu PKI ya, pada masa PKI. Yang kedua yaitu krisis ekonomi dan inflasi yang sangat tinggi, yang mana terjadi pada, kalau tidak salah, tahun 1998. Yang ketiga yaitu ketidakstabilan politik nasional. Yang 4, tuntutan masyarakat untuk melakukan perubahan pemerintahan. Yang kelima, munculnya surat perintah 11 Maret atau bisa disebut Super Semar. Melalui Super Semar, Soeharto memperoleh kewenangan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Pada masa itu, pemerintah Orde Baru menampilkan diri sebagai pemerintahan yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Jadi murni menerapkan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, stabilitas politik menjadi prioritas utama dalam pemerintahan.
Yang keempat, sekarang kita membahas Pancasila sebagai ideologi dan masa Orde Baru. Tadi kita membahas latar belakang lahirnya Orde Baru. Dan sekarang Pancasila ini sebagai ideologi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan ideologi utama negara. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat harus berlandaskan Pancasila. Kalau melihat pernyataan ini ngeri sekali. Bentuk penerapan Pancasila pada masa Orde Baru antara lain yaitu A. Sebagai asas tunggal, yang mana seluruh organisasi politik dan organisasi masyarakat seperti sekolahan, pemerintahan dan lain-lain diwajibkan menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Tujuan kebijakan ini tujuannya adalah yang pertama menjaga persatuan nasional, yang mana menjaga persatuan nasional agar tidak terpecah belah. Yang kedua yaitu menghindari konflik ideologi. Ya, ada yang beranggapan ini baik, ada yang beranggapan ini buruk kan gitu. Untuk menghindari itu maka Orde Baru dijadikan asas tunggal. Terus menghindari konflik ideologi, terus mencegah berkembangnya komunisme dan radikalisme. Namun dalam prakteknya, nah ini kelemahannya yang pada tahun itu. Namun dalam prakteknya kebijakan ini membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan berorganisasi. Lanjut penerapannya Pancasila pada masa itu yaitu menerapkan program P4. Program ini bertujuan menanamkan nilai Pancasila, terus membentuk karakter masyarakat dan menjaga loyalitas terhadap negara. Nah, P4 ini diajarkan di sekolah, di perguruan tinggi dan lembaga pemerintah melalui penerapan. Terus selanjutnya stabilitas nasional. Pemerintah Orde Baru beranggapan bahwa pembangunan ekonomi hanya dapat berjalan jika negara dalam keadaan stabil dan aman. Karena itu pemerintah melakukan kontrol ketat terhadap aktivitas politik, terus terhadap demonstrasi mahasiswa, terus terhadap organisasi masyarakat pada itu. Ini adalah program tujuannya diterapkan P4. Yang kelima yaitu penyimpangan Pancasila pada masa Orde Baru. Kita tahu tadi nomor 3 adalah Pancasila sebagai ideologi pada masa Orde Baru. Sekarang yang kelima, penyimpangan Pancasila pada masa Orde Baru. Nomor 5, penyimpangan Pancasila pada masa Orde Baru. Meskipun pemerintah mengaku menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen, dalam prakteknya terdapat berbagai penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, penyimpangannya yaitu sentralisasi kekuasaan. Apa sentralisasi itu? Kekuasaan itu terpusat pada presiden, yang mana pada waktu itu presidennya Presiden Pak Soeharto, sehingga prinsip demokrasi tidak berjalan secara maksimal. Hal ini bertentangan dengan sila keempat, yang mana sila keempat itu menekankan musyawarah dan demokrasi, ya, tidak dengan keputusan presiden langsung, jadi harus melalui musyawarah dan demokrasi. Sila keempat ini yang menekankan kita harus bermusyawarah atau mencari pendapat dan demokrasi. B. Pembatasan kebebasan berpendapat. Kritik terhadap pemerintah sering dibatasi. Jadi kita mau ngeritik itu
dibatasi, bukan tidak boleh tapi dibatasi. Pers dikontrol secara ketat dan beberapa media dibredel apabila dianggap mengkritik pemerintah. Sampai segitunya pemerintah membatasi kritik ya terhadap pemerintah. Yang C yaitu kolusi dan nepotisme yang kita sering disebut itu KKN. Nah, pada akhir masa Orde Baru, praktek KKN berkembang luas. Hal ini bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam silah keberapa? Silah kelima. Yang D, pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa peristiwa menunjukkan adanya pelanggaran HAM seperti peristiwa Tanjung Priok, kasus penculikan aktivis dan pembatasan kebebasan politik. Bisa dipelajari lebih lanjut, nanti dilihat peristiwa Tanjung Priok itu seperti apa, kasus penculikan aktivis dan pembatasan kebebasan politik. Analisis akademiknya, penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila pada masa Orde Baru lebih banyak digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan daripada sebagai pedoman moral dan demokrasi. Itu akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara stabilitas nasional dan kebebasan masyarakat. Yang keenam, dampak positif dan negatif Orde Baru. Jadi kita menjelaskan Pancasila sebagai ideologi, terus penyimpangannya. Sekarang dampak positifnya itu apa dan negatif. Dampak positifnya, yang pertama, stabilitas keamanan nasional meningkat. Yang kedua, pembangunan infrastruktur berkembang. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi meningkat. Yang keempat, pendidikan dan program pembangunan desa berkembang. Yang kelima, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun tertentu. Itu dampak positif dari masa Orde Baru, Pancasila Orde Baru. Di samping itu ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama, demokrasi melemah. Kenapa? Yang tadi melihat tadi itu dibatasi ya, kita mau demo itu dibatasi, kritik ke pemerintah itu dibatasi. Yang kedua, kebebasan pers dibatasi itu. Yang ketiga, terjadi praktek KKN sebagai sumber korupsi. Yang keempat, ketimpangan sosial meningkat. Yang kelima, muncul budaya takut terhadap kritik politik. Itu adalah dampak negatifnya pada masa Orde Baru. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila pada masa Orde Baru dijadikan sebagai ideologi utama dan alat pemersatu bangsa. Itu kesimpulannya. Terus pemerintah berusaha menerapkan Pancasila melalui berbagai kebijakan seperti asas tunggal dan program P4. Namun dalam pelaksanaannya terjadi berbagai penyimpangan seperti sentralisasi kekuasaan, terus pembatasan kebebasan berpendapat, praktek KKN, dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penerapan Pancasila seharusnya tidak hanya dijadikan simbol politik, ya, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan demokrasi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang mana sila di Pancasila itu harus diterapkan benar-benar kepada warga negara Indonesia. Alhamdulillah, semoga bisa dimengerti. Selanjutnya sesi pertanyaan. Monggo yang mau bertanya. Saya. Ya, ini bertanya semua ya. Nah, saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di masa Orde Baru, ya, kenapa pemerintahan Orde Baru itu sangat menekankan stabilitas nasional? Nah, ya, bisa dipahami ya? Bisa. Ya, itu yang pertama dari saya. Oke, terus lanjut. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, apa kelemahan penerapan asas tunggal Pancasila? Ya. Penerapannya. Ya.
Oke, pertanyaan pertama, mengapa pemerintah Orde Baru sangat menekankan stabilitas nasional? Ya. Karena stabilitas nasional itu sangat penting. Katanya pemerintah, karena pemerintah anggapannya pemerintah bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar apabila kondisi politik dan keamanan tidak stabil. Nah, makanya ditekankan stabilitas nasional. Terus oleh sebab itu stabilitas nasional dijadikan prioritas utama dalam pemerintahan Orde Baru itu. Langsung saja bisa dipaham ya. Langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu apa kelemahannya ya? Kelemahan penerapan asas tunggal Pancasila. Kelemahannya adalah adanya pembatasan terhadap kebebasan berorganisasi dan kebebasan berpendapat, karena seluruh organisasi diwajibkan menggunakan asas yang sama. Yes, bisa dipaham ya. Demikian penjelasan dari saya, Pancasila pada masa Orde Baru. Semoga bermanfaat ke depannya bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.